Ferry Irawan hari ini menjalani pemeriksaan di Polda Jawa Timur. Didampingi oleh kuasa hukumnya, Ferry datang dengan kooperatif. Padahal diketahui saat dirinya menjalani pemeriksaan sebelumnya sempat beredar kabar Ferry tidak punya ongkos untuk pulang alias harta bendanya raib. Tentu saja kabar pemeriksaan Ferry pun sebagai tersangka juga disorot oleh putra sulung Vena Melinda yakni Verrel Bramasta. Lalu, bagaimanakah tanggapan Verrel terkait pemeriksaan Ferry sebagai tersangka dugaan tindak KDRT terhadap sang ibu? Vena Melinda diketahui kini tengah menjalani pemulihan usai jalani perawatan di rumah sakit dan pulang ke kediamannya di Jakarta. Kabarnya, Vena Melinda masih merasakan luka fisik serta batin yang membuatnya menjadi trauma. Kendati demikian, meskipun Verrel dan Atala merasa marah sekaligus kecewa dengan Ferry Irawan, tapi Verrel pun terlihat lebih tenang dibandingkan sebelumnya. Bahkan ia dinilai jauh lebih dewasa oleh netizen lantaran mengambil keputusan dengan bijak. Lantas, apa yang membuat Verrel bisa mengendalikan emosinya? Masih teringat sederet kejadian yang diduga merupakan kronologis dugaan KDRT yang dialami oleh Vena berdasarkan ceritanya. Benarkah selama ini menjalani pernikahan dengan Ferry Irawan, Vena Melinda tidak bahagia? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Dugaan tindak KDRT yang dilakukan oleh Ferry Irawan terhadap Vena Melinda kini terus berlanjut. Tadi siang, Ferry Irawan baru saja menjalani pemeriksaan sebagai tersangka. Terlihat Ferry datang didampingi kuasa hukumnya. Lalu, seperti apakah kondisi Ferry usai jalani pemeriksaan? Jadi kita akan membuktikan pada hari ini Pak Ferry hadir di Polda Jatim untuk memenuhi panggilan dari kepolisian Polda Jatim. Sebagai warga negara yang baik, Pak Ferry datang hadir dan mempersiapkan mental dengan baik. Sekali lagi, kami akan buka semua faktanya. Ini terjadi tanggal 6. Pertanyaannya kan begitu kan, siapa yang melakukan? Betul nggak? Terjemahkan sendiri. Di tanggal 6, Pak Ferry sebelum berangkat, bibirnya berdarah. Ada yang mencakar tuh. Betul Pak Ferry ya? Betul ya? Ini bibir berdarah dicakar ya? Lalu kemudian di tanggal 7 sampai di Kediri bagaimana Pak ceritanya? Iya, jadi di Kediri itu saya mungkin tidak bisa bercerita banyak, tapi terjadi percekcokan antara saya dengan pihak istri. Jadi saya tekankan lagi, ada terjadi percekcokan yang luar biasa, yang akhirnya saya berniat untuk menenangkan istri saya yang sedang histeris. Menenangkan, memiting nggak Pak? Memiting nggak? Enggak. Bagaimana cara Bapak menenangkan itu? Enggak, menenangkan dari istri saya sedang histeris, memukul-mukuli dirinya sendiri. Berusaha menyakiti diri sendiri? Ya. Jadi saya mengangkat beliau ke kasur. Pada saat itu beliau memajukan mukanya, menempel mukanya ke saya dengan mengulurkan kata-kata. Akhirnya saya ingin menyudahi, saya bilang, Terakhir, Pak Ferry saya tanya terakhir. Ada nggak pemukulan? ya, Ada nggak penganiayaan? Murni tidak ada ya? Pak Ferry berani bersumpah. Tidak ada pemukulan, tidak ada penganiayaan ya? Kita akan buktikan. Pemeriksaan terhadap Ferry Irawan kabarnya juga bersamaan dengan Vena Melinda yang mengajukan gugatan cerai terhadap suaminya itu. Tidak heran, segala perkembangan yang terjadi turut menjadi perhatian dari Verrel Bramasta sebagai putra sekaligus garda terdepan dari Vena Melinda. Lalu bagaimana tanggapan Verrel terkait pemeriksaan Ferry Irawan pada hari ini? Kalau pada dasarnya jujurnya dari awal aku nggak terlalu mikirin gimana Om Ferry ya, karena dari awal
yang lebih aku fokusin adalah mama gitu. Jadi kalau untuk status saya sebagai tersangka atau status saya sebagai apapun, aku serahkan itu kepada pihak kepolisian dan juga pada proses hukum yang berjalan gitu. Jadi ya kalau pemirsa lihat juga aku jarang banget ngebacain komen atau kayak main sosmed belakangan ini gitu, karena aku lebih fokus ke mama sih, bener-bener mama cerita, ngejagain. Kalau berkaitan dengan kedua anak dari Ibu V, itu adalah haknya dari kedua anak tersebut. Tetapi kan Ibu V ini sebagai seorang pribadi, sebagai seorang istri, tentu punya keputusannya sendiri, begitu loh. Yang kami tunggu adalah bagaimana nanti Ibu V mengambil keputusan, begitu loh. Kalau seorang anak membela ibunya, tentu semua anak punya hak untuk membela ibunya. Meskipun hadir dan masih merasakan sedih lantaran apa yang ia bangun sia-sia karena satu perbuatan sebagai rasa tanggung jawab, kabarnya Ferry pun hendak mengikuti segala proses hukum secara kooperatif. Meskipun ia kini dalam posisi terpojok, terutama di mata sosial, tapi ia pun mencoba untuk tegar. Bahkan menurut kuasa hukumnya, kini kondisi mental Ferry pun sedang tidak baik-baik saja. Ya, kalau pertanyaannya bagaimana kelanjutan, ya, kami akan mengikuti proses hukum, begitu loh. Sesuai dengan panggilan yang ada dari Polda Jatim, itu pada hari Senin besok akan dilakukan panggilan dan pemeriksaan terhadap Pak Ferry. Dan kami bersama dengan Pak Ferry akan kooperatif. Dan persiapan dari Pak Ferry sendiri, persiapan mentalnya Pak Ferry tentu dalam keadaan yang sedih begitu. Ada tekanan khusus di dalam batinnya Pak Ferry. Jalani pemulihan usai pulang ke Jakarta, seperti apakah kondisi fisik dan juga psikis Vena Melinda pada saat ini? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Saksikan Intens, udah kayak minum obat ya, sehari 3 kali. Oke, pokoknya ini berita terupdate di Intens. Oke, pokoknya jangan lupa di like, subscribe, and comment. Vena Melinda diketahui sudah beberapa hari sejak kepulangannya ke Jakarta bersama Ferel dan Atala. Jalani pemulihan bersama orang-orang terdekat di kediamannya di Jakarta Selatan. Namun di lain sisi, Vena masih enggan untuk menceritakan banyak hal ke ranah publik. Akui masih trauma, Vena pun lebih banyak diam dan juga fokus pada pemulihan fisik dan psikis. Pokoknya aku sembuh dulu karena yang paling sakit ini ya. Ini yang terus-terusan sakit, makanya aku nggak bisa tidur. Udah 3 hari ini aku kebangun, pertama baru kerasa shocknya ya. Baru kerasa shock, terus ini ku yang sakit terus nih, yang tulang rusuk kiri. Jadi aku mau konsultasi, kebetulan ada dokter keluarga. Jadi kita mau konsultasi. Jadi nanti tinggal diatur mungkin apa berobat lagi di sini gitu. Karena sakit banget ini. Nanti kita cerita ya, aku nunggu Bang Hotman dulu dari Bali. Nanti insya Allah kita pasti akan ngobrol sama teman-teman semua. Aku sekarang lagi kurang tidur juga, lagi masih ya gitulah, masih nggak enak semua, badannya sakit semua. Ya oke ya. Trauma atau seperti apa mungkin Mbak yang dirasakan saat ini Mbak? Ya pokoknya doain aja, aku sekarang mau konsultasi dulu, sakit soal keluarga, kebetulan dokter juga, jadi mau konsultasi karena yang masih sakit adalah tulang rusuk aku ya, jadi aku masih lemes juga, jadi pokoknya doain aja. Aku belum bisa yang gimana-gimana, masih nunggu Bang Hotman juga ya. Tentu dari kalimat yang terucap terkait enggan menceritakan banyak hal kepada orang-orang, seakan tersirat ia pun masih ingin menyendiri dan merenungi apa yang terjadi. Tentu ia pun turut didampingi oleh orang-orang terdekatnya, yakni Ferel dan Atala. Di saat yang sama, Ferel dan Atala juga bekerja sama, bergantian menjaga Vena, bukan tanpa alasan. Ferel dan Atala tidak ingin Vania pun ikut tertekan dengan polemik yang terjadi. Keduanya pun lantas menjalani tugas sebagai kakak yang sigap untuk adiknya tercinta.
Mama kebetulan beberapa hari ini lagi bed rest, makanya kalau misalnya ada undangan ke acara TV atau kayak ke podcast itu diwakilin sama aku sama adik aku. Mama juga masih istirahat dari tadi, dan ini kebetulan karena hari Minggu, harusnya kan hari Fania jalan-jalan, makanya hari ini aku yang bawa Fania jalan-jalan gitu, karena Mama masih mau istirahat di rumah. Yang pasti mungkin lebih banyak spend time sama Mama ya, jadi aku sama adik aku kita ada shift ganti-gantian, misalnya hari ini yang nemenin Mama tidur siapa, nanti besoknya kalau misalnya aku lagi nggak ada kerjaan, aku yang nemenin Mama ngajakin jalan-jalan atau ngajakin ngobrol, atau seperti hari ini gitu, misalnya hari ini harusnya kan Fania jalan-jalan, beli mainan, dia main sama sepupu-sepupunya gitu. Memang jauh dari dalam lubuk hatinya, Verrell Bramasta dan Atala Noval begitu kesal sekaligus kecewa terhadap Ferry Irawan. Tapi terlihat Verrell berusaha untuk menekan emosinya dan memilih fokus untuk mendampingi sang ibu untuk menjalani pemulihan. Rupanya semua itu merupakan nasihat yang selalu ia ingat dari ayah kandungnya Ivan Fadila. Lantas apa isi pesan yang membuat Verrell begitu terngiang-ngiang bahkan setelah dirinya sudah dewasa? Jadi aku melihat sosok papa yang adalah sosok bapak yang sangat penyabar, yang sangat wise, yang sangat dewasa, yang selalu memberikan contoh gitu. Bahkan papa selalu bilang kalau misalnya ada orang siapapun yang jahat sama kita, itu kita nggak perlu balas dengan kejahatan. Kalau perlu kita balas dengan kebaikan gitu. Jadi apa ya, melihat papa kayak gitu menurut aku semakin meyakinkan aku bahwa kelak nanti aku menjadi seorang bapak, kelak aku menjadi seorang suami, aku kepingin menjadi seorang bapak dan suami seperti Papa Ivan. Ya, memang betul, karena selama pernikahan mama papa dulu ya 17 tahun lebih, aku melihat sosok papa yang sangat sabar, yang sangat lembut gitu, yang sangat sayang sama keluarga. Jadi dari dulu tuh kita semua memperlakukan mama tuh seperti ratu lah gitu. Soalnya emang kita prinsipnya diajarin juga jangan kasar sama. Jangan nggak pernah kasar, kita harus perlakukan wanita itu ya sebagaimana mereka harus perlakukan. Apapun gitu. tuh alasannya. Sederet garis fakta kejadian Vena dan Ferry. Benarkah jauh sebelum alami dugaan KDRT, Vena pun tidak merasa bahagia dengan Ferry Irawan? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Hai semua, jangan lupa tonton Intens setiap hari Senin sampai Sabtu 3 kali sehari. Jangan lupa like dan jangan lupa subscribe. Lebih dari sepekan kejadian dugaan tindak KDRT oleh Ferry Irawan terhadap Vena Melinda. Diketahui sederet fakta dari pengakuan Vena Melinda seakan tersirat ada pertengkaran besar. Masih teringat, menurut keterangan Vena, Ferry marah lantas menahan kedua tangannya dan menekan bagian hidung dengan menggunakan dahinya begitu keras. Pernah menyangka karena jujur saya melihat Ferry adalah dari hijrahnya dia. Jadi saya pikir masa lalu dia tidak pernah saya menjadikan saya mundur pada saat itu. Meskipun beritanya jelek, tapi saya yakin kalau dia memang benar-benar berhijrah. Pada saat saya berdarah-darah, usia dia tidak pernah menghalang-halangi saya untuk saya meminta bantuan. Saya waktu itu berdarah begitu banyak, saya mau ambil handphone saya ditarik. Saya mau ambil telepon hotel, telepon saya ditarik. Kemudian saya berhasil keluar, itu qadarullah Allah yang membuat saya bisa lari sedemikian kecil. Saya keluar ke koridor hotel, saya minta tolong, nggak ada yang nolongin, hanya sampai di depan lift saya ketemu sama mbak bagian kebersihan. Situ dia kaget lihat saya berdarah-darah, dan memang pada saat itu Ferry menyuruh mbaknya mundur, makanya mbaknya mundur. Tapi sebelum mundur saya udah bilang, mbak tolong panggil polisi, tolong panggil polisi. Habis itu saya kembali ke kamar, saya ingat saya ngambil HP yang salah, yang nggak ada WhatsApp-nya. Kemudian saya ambil WhatsApp lagi, saya telepon saya, kemudian dia dorong lagi saya ke tembok, dan di situ saya ngantang matanya, saya bilang, ingat Ferry, kamu punya ibu perempuan, kamu punya adik perempuan. Disitulah dia seperti tersadar, pupil matanya berubah, disitulah saya ada kesempatan ngambil handphone.
Satu persatu, puzzle teka-teki rumah tangga Vena dan Ferry pun akhirnya kian terungkap. Salah satunya seperti yang pernah disampaikan secara tersirat ketika mereka berlibur di Hong Kong. Memang, Atala mengaku kurang peka dari kode-kode Vena yang kabarnya seperti ingin memberitahu perilaku Ferry yang sebenarnya. Kini, semua itu pun sudah terpecahkan. Ferry pun diduga melakukan hal tidak terpuji pada Vena. Benarkah selama jalani pernikahan dengan Ferry Irawan, Vena Melinda sama sekali tidak bahagia? Nggak pernah cerita, maka itu. Tapi sebetulnya berapa hari Omah ada merasakan, tapi Vena nggak cerita, menutupi. Tapi saya sebagai ibunya merasakan dia ada sesuatu, cuman saya nggak tahu apa. Cuman saya selalu bilang, kamu kok lesu, kamu kok nggak cerah, cuman itu. Tapi dia nggak ngomong, karena dia nggak mau saya khawatir. Itu juga ya sudah, mau bilang apa lagi ya. Tentunya beberapa bulan ini, cuman merasakan aja. Muka, hati Vena kan saya pasti merasakan. Beda dari sebelumnya, cuman dia nggak ngomong, baru bicara sama adiknya, sama papahnya yang kejadian sebenarnya. Jujur kalau aku soal rumah tangga mama kurang tahu banyak, karena kebetulan kan kalau yang sekarang ini aku nggak serumah dan juga mungkin banyak kegiatan yang berbeda lah, dan aku juga emang nggak terlalu deket kan sama Om Ferry gitu. Cuman setelah kejadian ini ya mama baru cerita, baru open up ya? Baru cerita kalau emang semuanya. Udah dari berbulan-bulan yang lalu ya ngalamin kayak gini ya. Dan disayangkan kenapa mama nggak cerita sama kita atau sama aku khususnya, karena sebagai anak yang paling tua itu kenapa nggak dari dulu ceritanya gitu. Cuman ya nggak apa-apa ya. Kalau aku sih pada prinsipnya semua adalah yang penting kebahagiaan mama ya. Cuman kalau untuk kasus ini mungkin ya untuk pertama kali kita bilang lebih baik jangan. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam, hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel Intens Investigasi.